Halo, selamat berjumpa kembali para penggemar fisika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat penyemprot obat nyamuk dengan menggunakan hukum Bernoulli. Mungkin Anda pernah melihat alat seperti ini ya. Jadi alat ini sangat sederhana. Penyemprot obat nyamuk ini mempunyai tandon yang berisi minyak. Terus kemudian ada pipa vertikal penyedot minyak, terus kemudian dilengkapi dengan alat untuk memompa. Jadi ini kalau pompa itu didorong dengan cepat, maka nanti minyak akan bisa keluar dari lubang yang kedua itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah kecepatan minimal V2 untuk menyemprotkan minyak? Untuk memecahkan persoalan ini kita bisa memadukan hukum Bernoulli dengan hukum utama hidrostatika. Perhatikan baik-baik bahwa tandon di sini punya lubang, berarti tekanan pada minyak itu adalah tekanan udara luar. Saya beri simbol PO. Nah, sekarang kita akan menerapkan hukum Bernoulli pada pipa horizontal bahwa P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Jadi yang kita amati adalah aliran udara dalam pipa horizontal ini ya. Perhatikan, penampang 1 jauh lebih besar daripada penampang 2. Ini sebenarnya sangat sempit sekali ya. Kalau diacu terhadap tanah misalkan, ketinggian penampang H1 itu akan sama dengan H2. Nah, karena H1 sama dengan H2, maka akan berlaku bahwa rho GH1, rho GH2 itu sama, sehingga bisa kita coret. Nah, kalau begitu, nanti persamaannya itu akan menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi dengan setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini penampang yang kedua itu terlalu sempit. Kalau kita bandingkan dengan penampang 1, karena terlalu sempitnya sehingga nanti V1-nya itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan V2. Jadi kalau terlalu kecil bisa dianggap mendekati 0. Sehingga ini kalau dikurangi setengah rho V1 kuadrat ini terlampau kecil mendekati 0, sehingga pengurang ini tidak signifikan, akhirnya menjadi setengah rho V2 kuadrat saja nanti ya. Jadi P1 min P2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat, di mana rho itu merupakan massa jenis udara. Nah, oke, sekarang kita tinggal menyelesaikan hukum utama hidrostatikanya ya. Umpamakan panjang pipa vertikal itu H. Kita bisa menghubungkan tekanan dinamis udara di pipa yang kedua ini dengan tekanan udara luar PO dengan menggunakan hukum utama hidrostatika. Nah, hukum utama hidrostatika itu mengatakan bahwa kalau ada titik-titik terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama, tekanannya akan sama besar. Nah, misalkan di sini ada 2 titik, katakanlah titik A dan B. Nah, titik A dan B terletak pada garis mendatar sehingga tekanannya pasti akan sama besar. Jadi tekanan di A akan sama dengan tekanan di B. Tekanan di A itu ditekan oleh tekanan udara luar PO, sedangkan tekanan di titik B itu ditekan oleh tekanan hidrostatis minyak setinggi H. Jadi ini rumusnya adalah rho minyak kali G kali H. Terus kemudian ditambah lagi dengan tekanan dinamis udara yang mengalir di pipa 2, yaitu P2. Persamaan ini bisa saya ubah menjadi PO dikurangi P2 sama dengan rho minyak kali G kali H. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 2 persamaan, lalu kedua persamaan ini akan saya kurangkan. Jadi persamaan 1 saya kurangi dengan persamaan yang kedua.
Ini nanti hasilnya adalah P1 dikurangi PO itu sama dengan setengah rho udara V2 kuadrat dikurang rho mg dikalikan H. Nah, sekarang persamaan yang kita peroleh ini kita bisa ubah menjadi setengah rho U V2 kuadrat itu sama dengan rho minyak kali G kali H plus P1 min PO. Nah, sekarang kedua persamaan ini saya kalikan dengan 2 per rho U. Jadi kalau begitu nanti ruas kirinya menjadi V2 kuadrat sama dengan 2GH rho M per rho U plus 2 kali P1 min PO dibagi dengan rho U. Nah, sehingga V2-nya tentu saja akar 2GH rho M per rho U ditambah dengan 2 P1 min PO per rho U. Nah, inilah rumus kecepatan udara di penampang yang kedua yang menyemprotkan minyak keluar. Nah, ternyata V2 ini bergantung pada selisih tekanan P1 dengan udara luar. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah V2 minimal untuk menyemprotkan minyak keluar, maka automatically P1 dikurangi PO itu harus sama dengan 0. Nah, jadi V2 minimal untuk menyemprotkan minyak keluar dari lubang sempit karena P1 min PO itu adalah 0, maka berlaku akar 2GH rho minyak per rho udara. Nah, sekarang kita sudah menemukan rumus berapa kecepatan minimal udara untuk menyemprotkan minyak keluar dari tandon minyak seperti itu. H di sini menyatakan panjang pipa vertikal penghubung tandon minyak dengan pipa sempit horizontal. Kemudian rho M itu menyatakan massa jenis minyak, sedangkan rho U itu menyatakan massa jenis udara yang dipompa keluar dari pipa horizontal.